Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengaji tentang perjalanan jalan yang terjal yang ditempuh oleh Habib An-Najjar. Begitu pula jalan terjal yang ditempuh oleh Amr ibnu Thabit atau yang disebut dengan Al-Usairam. Bapak Ibu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, hadis ini termaktub dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, membersamai di saat ditafsirkan dan dikisahkan nama Habib An-Najjar. Di situ ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada sosok di dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, namanya adalah Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Beliau adalah orang Saqif, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil meminta, "Ya Rasulullah, ib'athni ila qaumi ad'uhum ilal Islam." Wahai Nabi, utus aku untuk mendatangi kaumku agar kemudian aku bisa menyerukan mereka untuk berislam bersamamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni akhafu ayyaqtuluk." Wahai Urwah, sungguh aku khawatir jangan-jangan dengan seruanmu itu mereka akan kemudian membunuhmu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Urwah dengan tekad kuatnya kemudian mengatakan, "Wahai Nabi, jikalau mereka mendapatiku dalam keadaan tidur atau dalam keadaan mati, maka mereka pun tidaklah akan mampu untuk membangunkanku dan menyiksaku kembali." Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq." Kalau begitu pergilah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah pulang ke kampungnya. Dan kemudian keesokan harinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau sengaja untuk mendatangi dua berhala. Yang berhala itu selalu disanjung, selalu dipuja, disandingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kekuatan dari keduanya itu ya menyamai dan menyerupai kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang sama ada banyak penduduk Saqif yang sedang melakukan peribadatan. Apa yang dikatakan oleh Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi, beliau langsung berhadapan dengan para penduduk Saqif.
Begitu pula di hadapan berhala dua, yaitu berhala Lata dan berhala Uzza. Urwah ibnu Mas'ud An-Thaqafi langsung berteriak menyerukan, "Ya ma'asyaras Saqif, wahai saudara-saudaraku penduduk Saqif, innal Lata la Lat, sungguh berhala Lata yang kalian anggap maha tinggi ini tidak ada sedikit pun ketinggian yang dia miliki. Wa innal Uzza la Uzza, dan benda berhala Uzza yang kalian anggap ini memiliki kemuliaan, keperkasaan, tidak ada sedikit pun kemuliaan yang ia miliki, tidak ada sedikit pun keperkasaan yang ia miliki. Aslimu taslamu, maka bersegeralah kalian berikrar untuk berislam, karena kelak kalian akan selamat baik dalam dunia ataupun akhirat kalian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ungkapan ini langsung disebutkan di hadapan penduduk Saqif yang memuji Lata di setiap harinya, yang mengagungkan Uzza di setiap harinya. Diulang 3 kali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ya ma'asyaras Saqif, innal Lata la Lat wa innal Uzza la Uzza, aslimu taslamu. Diulang lagi 3 kalinya, innal Lata la Lat wa innal Uzza la Uzza, aslimu taslamu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka ketika mengulang saat ketiga kalinya, disitulah itu merupakan bagian dari ungkapan dakwah Urwah yang terakhir. Karena saat itulah ada seorang dari Bani Saqif yang kemudian mengambil anak panahnya, mengambil busurnya, dan kemudian mengarahkan panah tersebut tepat di bagian tubuh dari Urwah yang tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan nyawanya. Maka saat itulah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Urwah ibnu Saqif ibnu Mas'ud As-Saqafi kemudian meninggal di dalam jalan dakwah terjalnya. Tapi kemudian ketika kabar itu sampai ke pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masaluhu kamathali sahibi Yasin, perumpamaan Urwah dengan kematian yang begitu mengenaskan dalam pandangan mata dunia, perumpamaannya persis seperti perumpamaan orang yang diabadikan dalam surat Yasin, yaitu Habib An-Najjar. Dipukul, diinjak, dirajam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi kabar indah dan gembiranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala langsung melanjutkan di ayat selanjutnya sebagaimana yang sudah kita bahas. Qila dukhulil jannah, wahai Habib An-Najjar, masuklah engkau ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, Habib An-Najjar pun mengatakan, andai saja kawanku, sahabatku, masyarakatku mengetahui, bima ghafarali rabbi waj'alani minal mukramin, apa yang aku lakukan ini ternyata membuat dosa-dosaku diampuni oleh Allah dan aku dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Maka seperti itulah kemuliaan yang didapatkan oleh Habib An-Najjar dengan jalan terjal yang beliau pilih. Seperti itulah jalan terjal yang dipilih oleh Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi, dan seperti itulah kemuliaan yang juga didapatkan oleh Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali lagi bahwa kami tekankan, bisa saja medan dakwah berbeda, tapi paling tidak ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian tetap menyangka akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum,
padahal tidak pernah ditimpakan untuk kalian sesuatu yang sama dengan apa yang pernah ditimpakan untuk orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpakan penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, rasa sakit, sampai berguncang hati dan jiwa mereka karena beratnya cobaan itu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Nabi dan orang-orang yang beriman yang membersamai beliau kemudian mengatakan, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Dengan begitu beratnya ujian tersebut sampai terucap kapan pertolongan Allah itu datang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan di ayat itu dengan firman Allah, sesungguhnya ketahuilah pertolongan Allah sangatlah dekat. Bapak Ibu, maka mari kita semua ambil jalan terjal apa yang menjadi jalan pendekat kita kepada Allah. Meskipun tidak harus sekeras Urwah, langsung mendatangi tempat pemujaan, langsung menghinakan berhala-berhala yang dipuja. Meskipun mungkin juga tidak sekeras Habib An-Najjar ketika mendatangi kota Antakiyah dan melawan orang-orang penduduk Antakiyah dan membela para rasul yang ketika itu hendak dibunuh. Tapi paling tidak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada jalan terjal yang kita pilih untuk menjadi bagian bahwa ya Allah, bisa saja jalan ini tidak sekeras jalan Urwah, bisa saja jalan ini tidak sekeras jalan Habib An-Najjar, bisa saja jalan ini tidak sekeras jalan orang-orang yang engkau ridhoi dengan perjuangan mereka. Tapi paling tidak ya Allah, ridhoi aku dengan jalan ini, setarakan jalan ini seterjal jalan orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih ada satu kisah lagi, yaitu tentang Habib ibnu Zaid yang disebutkan namanya sama dengan Habib yang ada di surat Yasin pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.